Mari berpikir sederhana. Di dunia digital, perdebatan akan Ka'bah adalah sesuatu yang trending dan seru. Sebenarnya kita nggak perlu meributkan hal itu karena konteksnya adalah kesejarahan. Sama seperti Eropa yang telah berdamai bahwa dulu mereka adalah penganut paganisme, walaupun sekarang mereka adalah penganut Nasrani. Salah satu yang paling kontroversial adalah catatan sejarah yang diterbitkan oleh PNO dengan sebuah statement yang mengatakan bahwa Ka'bah dulunya adalah kuil Dewa Shiva. Ups, tunggu dulu, kita bahas bagaimana sejarah tanah Arab dari sudut pandang PNO. Arfa atau Arya berasal dari Sanskerta yang artinya kuda. Stan juga merupakan bahasa Sanskerta yang artinya tanah. Jadi Arfastan artinya adalah tanah kuda atau tanah yang banyak sekali terdapat kuda. Konon kabarnya tempat ini adalah tempat untuk mengembangbiakkan kuda. Dalam perbedaan pelafalan di Timur Tengah sendiri, huruf V juga dibaca B, sehingga Arfastan juga dibaca menjadi Arbastan. Selain itu, di antara huruf mati pasti ada vokal yang terdengar, seperti Arabastan. Contohnya juga terdapat pada kata Rabi. Beberapa aksen melafalkan Rab. Aksara Sanskertanya adalah Rafi, artinya adalah matahari, sang penerang yang juga sebagai pusat dari ilmu pengetahuan. Maka tidak heran jika sering terdengar orang yang melantunkan permohonan, minta untuk ditambahkan ilmu pengetahuan, dan minta agar mampu untuk memahaminya. Tidak bisa dipungkiri, matahari adalah penerang, sumber dari segala ilmu pengetahuan. Mari kita kembali kepada Arfastan. Tanah ini sebenarnya punya kisah yang sangat menarik. Meskipun tempat yang sangat gersang, tandus, dan sangat panas, bahkan daerahnya hampir dipenuhi lautan pasir pada saat itu, mungkin juga masih sampai saat ini. Yang menarik adalah sosok Vikramaditya, atau biasa ditulis Vikramaditya, kadang dilafalkan Bikramaditya. Vikram artinya kuat, dan Aditya artinya matahari. Rasanya Vikramaditya adalah gelar kemataharian atau bisa jadi gelar kemaharajaan. Mengapa ia diberi gelar matahari yang kuat? Konon kabarnya ia adalah yang bisa mengatur tabiat orang-orang Arfastan yang sangat keras dan sangat tidak bisa diatur, bahkan berperangai sangat kejam. Di bawah kemaharajaan Vikramaditya inilah orang-orang yang sebelumnya tidak bisa diatur menjadi teratur dan berperadaban. Ia menegakkan hukum yang membuat orang-orang Arfastan mulai mengenal peradaban. Di bawah pengaruh tanah Sindu dan kebudayaan orang-orang Sundalen yang mulai berdatangan ke Arfastan, maka sikap yang tadinya barbar dapat berubah akibat pengaruh kebudayaan dari orang-orang lembah Sindu. Kebijaksanaan dan kebesaran Vikramaditya tertanam di hati orang-orang Arfastan. Dialah yang membebaskan orang-orang Arfastan dari kebodohan dan kejahatan atau jahil. Dapat ditemukan tulisan mengenai Vikram dalam sebuah buku berjudul Sayar-ul-Okul atau kata-kata yang berkesan, halaman 315. Buku tersebut masih tersimpan di dalam perpustakaan Maktab-e-Sultaniyah di Istanbul, Turki. Sebagian manuskrip tersebut berbunyi sebagai berikut, tapi sebaiknya kalian baca langsung karena susah banget untuk dibaca. Yang artinya, beruntunglah mereka yang lahir dan hidup di bawah kuasa Raja Vikram. Ia seorang penguasa penuh kasih, terhormat dan berbakti kepada penduduknya. Namun pada saat itu kami Arab tidak peduli dengan Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan sensual, komplotan dan penyiksaan merajalela. Kami Arab terjerat dalam kegelapan jahiliyah. Namun pendidikan yang disebar oleh Raja Vikramaditya tidak mencapakan kami orang-orang asing. Ia menyebarkan agama sucinya di antara kami dan mengirim ahli-ahli kepintarannya bersinar seperti matahari dari kenegaraan kami. Buku edisi modern pertama Sayar-ul-Okul terbit di Berlin pada tahun 1864 dengan edisi berikutnya diterbitkan di Beirut tahun 1932. Pada zaman pemerintahan Vikramaditya, ia tidak hanya mengenalkan tentang adat, tata tertib, dan hukum, namun juga hiburan dan bazar yang dikenal dengan Bazar Okaj. Bazar Okaj merupakan sebuah bazar seperti sekarang tempat anak muda nongkrong, tetapi lebih pada festival bagi kaum-kaum elit dan terpelajar untuk membahas aspek-aspek sosial, religius, politis, literatur, dan aspek-aspek budaya yang ada di tanah Arfastan. Dalam Sayar-ul-Okul dituliskan bahwa kesimpulan yang didapat dari diskusi-diskusi di sana diterima dan sangat dihormati oleh seluruh Arfastan. Arfastan yang ada di istiadatnya banyak dipengaruhi oleh Vikramaditya sebagai pemuja Siwa atau kemataharian. Oleh karena itu, kuil pertama Arfastan juga mengikuti tradisi Varanasi atau India, di mana ciri-ciri utamanya adalah terdapat adanya lingga yang biasanya berbentuk batu hitam yang lonjong dan yoni sebagai alasnya atau berada di bawahnya.
2. Salah satu tradisi yang sama dengan Varanasi adalah sungai yang disucikan yang bernama Sungai Gangga. Begitu pula di Arphastan, di mana ada lambang Siwa. Di sana ada sumber mata air yang disucikan dan sampai sekarang dianggap sebagai air suci. Dimanapun ada lambang Siwa, disitulah ada air Gangga. Begitu pula Arphastan ditemukan sebuah sumber mata air yang sampai sekarang masih dianggap suci. 3. Hal-hal lain adanya ritual mengelilingi sebanyak 7 kali tempat kuil yang disebut parikram atau di Bali disebut maidar-idar. 4. Di Arphastan berlaku tradisi Veda yang bernama Pachmahayagna atau 5 kali pemujaan yang merupakan kewajiban terutama di India. Dan sebelum melakukan Pachmahayagna harus membersihkan diri di dalam tradisi Veda yang disebut Sharir Siddhyartham Pancaga Nyasah. 5. Ada 4 bulan dalam setahun dianggap suci, di mana tidak diperbolehkan menjarah atau melakukan tindakan kriminal selama periode tersebut. Juga merupakan dengan tradisi Caturmasa dan Veda. Dalam 4 periode bulan puasa dan menghindari tindakan-tindakan yang tidak suci. Konon kabarnya, kuil utama di Arphastan ikut dibangun oleh seorang yang bernama Umar bin Hasam beserta keluarganya yang sebenarnya adalah bagian dari dinasti Kuru atau lebih dikenal dengan dinasti Quraisy, sebuah dinasti besar yang pernah menguasai lembah Sindhu atau India. Di dalam ensiklopedia menjelaskan bahwa kuil tersebut menyimpan 360 arca sebagai simbol mikrokosmos, makrokosmos, planet, dan alam semesta. Namun konon kabarnya keturunan Umar bin Hasham menghancurkan semua yang ada di dalam kuil tersebut kecuali arca yang paling utama yang berbentuk batu hitam yang disebut juga sebagai Siva Lingam atau Lingam Siwa yang konon kabarnya masih ada sampai sekarang. Orang-orang Arphastan adalah pemuja Siwa. Oleh karenanya lambang bulan sabit yang ada di kepala Siwa masih ada sampai sekarang. Dan bangunan kuil utama itu juga disebut sebagai Gaba yang merupakan gabungan dari Gaba dan Graha yang artinya tempat suci. Di Jawa sendiri terdapat istilah Gua Garba yang artinya kandungan atau rahim atau tempat suci. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, sebuah ulasan dari PNO. Selebihnya dapat dicari, dibaca lebih mendetail melalui dunia digital. Selamat mencari dan jangan lupa untuk menganalisa setiap konten dengan kritis dan bertata krama. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.